Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Tenedi. Saya dari kelas 1 KS 3, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Jakarta, di mana saya prodinya itu Konstruksi Sipil. Dan pada video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang alignment horizontal, alignment vertical, assembly, cross section, dan cut and fill untuk memenuhi tugas akhir dalam teks saya yang kedua. Kita langsung membuat alignment horizontal. Caranya itu kita pencet dulu alignment di sini, lalu kita creation, lalu kita ubah di sini subjeknya menjadi tugas satu. Setelah itu kita desain kriteria, kita ubah starting speed-nya menjadi 60 km per jam, lalu kita checklist semuanya, lalu kita pencet OK. Nah, karena kita akan membuat garis sepanjang 5 km dan saya di sini menggunakan satuan meter, maka saya akan membuat 5.000 meter. Caranya itu, kita klik sini straight the curves, kita cari titik di mana aja ya. Di sini bebas. Nah, fun fact juga untuk aplikasi Civil 3D ini, ada beberapa momen mungkin di beberapa device merasakan loading yang cukup lama atau mungkin gangguan atau kendala seperti meng-lag seperti ini. Itu tidak apa-apa. Nah, setelah kita ada di bagian seperti ini, lalu kita klik di sini misalnya. Lalu kita buat sepanjang 1.500 meter. Oke, kita enter. Lalu kita buat garis yang kedua sejauh 1.000 meter. Kita buat ketiga itu 1.500 meter. Kita buat yang terakhir 1.000 meter. Lalu kita enter ya. Setelah itu kita langsung menuju untuk membuat tikungan-tikungan menggunakan beberapa metode seperti SCS, lalu ada FC dan SS. Nah, pertama untuk tikungan pertama kita menggunakan metode SCS atau kita tuh bisa dapatkan di sini keempat dari kiri, lalu kita cari yang free transition curve, transition between two elements. Setelah kita klik, kita klik dua garis yang telah kita pilih untuk tikungan pertama, less than 180 derajat. Setelah itu kita tulis angka pertama itu adalah 428 dan untuk lengthnya kita 60. Lalu kita enter lagi sampai garis di sini tuh menyatu ya sama angkanya. Nah, lalu untuk yang tikungan kedua saya akan menggunakan metode FC atau full circle, di mana itu ada di sini. Full circle itu. Kita cari yang free curve fillet between two elements radius. Itu kita klik dua yang kita pengen buat tikungannya. Oke. Lalu kita tulis angkanya itu 717. Enter lagi sampai menyatu. Lalu terakhir itu kita akan membuat dengan metode SS atau spiral-spiral. Yang dimana tuh ada di bagian sini. Lalu kita free compound transition between two straights. Kita klik di garis ini. Nah, lalu garis yang kedua ini. Kita taruh angkanya itu 100. Ya, boleh 100. Lalu less than 180 derajat. Seperti ini, kita enter aja. Enter lagi. Oke. Ini sudah menyatu semuanya.
Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat super elevation. Caranya itu seperti apa? Kita klik di bagian sini. Hati-hati kalau misalkan kalian mau zoom out, takutnya nge-lag lagi. Kita zoom out sedikit-sedikit aja. Kita klik bagian sini, lalu kita super elevation, kita calculate atau edit super elevationnya. Setelah itu kita open the super elevation curve manager. Setelah kita open, kita super elevation wizard. Entire alignment, oke. Setelah itu kita menuju ke lens, kita ubah number of lensnya 2, lalu normal line width-nya itu adalah 3500. Lalu kita next. Normal shoulder slope-nya kita ubah menjadi minus 4%. Maaf. Minus 4%, lalu kita next, kita ubah taper length table-nya menjadi 4 len. Habis itu kita finish. Nah, ini akan keluar table-tablenya nih teman-teman, yang dimana dapat membantu kita ya. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk alignment horizontal dan super elevation-nya. Lalu untuk yang kedua, saya akan membuat alignment vertikal. Gimana sih caranya? Setelah kita melakukan alignment horizontal, jangan lupa untuk escape dulu ya teman-teman. Lalu, di sini saya akan membuat alignment vertikal, caranya profile, lalu create surface profile. Ya, lalu kita alignment tugas 1, oke. Terus nih jangan lupa di surface latihannya udah. Oke, kita add di sini. Lalu kita draw in profile file. Lalu kita menuju ke next. Nih oke, next terus. Next aja. Oke, benar. Oke. Ini oke juga. Lalu kita create. Setelah kita create, kita taruh di tempat yang istilahnya akan memanjang ke kanan ya, jangan sebelah kiri. Takutnya itu bentrok sama gambar yang ada sebelah itu. Jadi kita buat kurang lebih di sini deh. Di sini. Kita buat di sini. Ini akan keluar nih datanya nih, grafik yang kita telah buat. Seperti itu. Lalu kita akan membuat rencana jalan. Gimana caranya sih? Cara itu kita buat profile lagi, lalu kita creation tools di sini. Lalu kita klik di sini nih teman-teman, di zoom in dulu ya teman-teman. Kita klik di sini. Oke. Setelah kita klik akan keluar create profile-nya. Lalu kita ini oke. Namanya kita akan ganti ya. Namanya kita akan ganti menjadi profil tugas 1. Profil tugas 1. Oke. Setelah ini desain kriteria, use kriteria based design, dan oke. Setelah itu, kita akan menuju penggambaran di sini selanjutnya nih. Nah, kita menuju ke sini. Dan kita draw straight with curves. Nah, kita mungkin akan di sini 1. Lalu kedua tuh kita akan menuju ke sini. Lalu oke, kita akan di sini mungkin ya. Di sini boleh. Lalu terakhir kita akan menuju ke dan diakhiri di sini. Oke. Setelah itu kita enter saja. Setelah kita enter akan keluar datanya nih, gambarannya. Oh, bagian sini mungkin nah, jadi ini udah ada seperti tiang-tiang di sini ya. Lalu kita lihat dulu nih, di sini ada tanda seru nggak?
Oh, ternyata di sini aman ya. Gimana dengan selanjutnya yang sebelumnya? Apakah aman juga? Dan ternyata aman juga. Ternyata ada ini ya, tanda seru di sini. Kita escape dulu. Caranya itu adalah kita menuju ke sini. Lalu kita kita mungkin ubah ini yang menjadi 30 mungkin. Sedikit-sedikit aja. 25. 40. Nah, 40 aman di sini ya. Kita mungkin atas juga akan buat 40 juga. Oke, di sini sudah aman. Nah, di sini pastinya sudah tidak ada tanda seru ya. Jadi ketika kita terdapat tanda seru seperti itu, kita cari seperti itu ya teman-teman ya. Lalu kita escape dan selesai untuk alignment vertikalnya. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke assembly. Caranya seperti apa sih assembly itu? Oke, kita X dulu ya. Sini. Kita menuju ke assembly. Maafin saya ya teman-teman ya, ini sedikit error dan nge-lag seperti ini. Lalu kita menuju ke assembly, create assembly. Sini assembly-nya kita ubah namanya menjadi assembly 1 ya. Assembly 1. Oke, setelah itu ini order. Oke, ini ada assembly style-nya. Benar-benar ini kode setnya itu udah aman. Oke, setelah itu kita oke aja. Setelah kita oke, kita buat di sini ya, mungkin ya, teman-teman. Oke, setelah itu kita klik sebelah sini, tools yang sebelah sini supaya ini keluar. Lalu kita menuju ke lens super elevation. Lalu kita klik sebelah sini. Lalu untuk bahunya, kita cari yang shoulder extend sub base. Kita di ujung sini. Lalu kita menuju ke trench-nya. Ada di sebelah sini. Trench. Kita cari trench. Kalau misalnya nggak ada di bagian situ ya teman-teman ya. Kita cari yang side ditch. Side ditch. Kita klik di sebelah sini. Dan terakhir kita tutup dengan delete. Delete-nya delete yang bench ya teman-teman ya. Kita pencet klik di sini. Di ujung sebelah sini. Oke. Setelah seperti ini, saya mau ubah panjangnya itu menjadi 3500. Cara seperti apa? Seperti ini, kita klik dulu line-nya. Lalu kita tulis properties PR. Itu akan keluar width-nya. Lalu kita ubah jadi 3500. Oke, kita enter saja. Setelah itu kita escape dan kita blok semuanya. Lalu kita mirrorkan ya teman-teman ya. Mirrorkan dan kita klik di sebelah kirinya. Dan selesai. Lalu kita akan membuat assembly yang kedua. Caranya sama ya teman-teman ya. Kita klik profile. Klik assembly. Maaf ya. Klik assembly lalu create assembly. Lalu kita ubah tadi karena udah 1, maka nih 2 ya. Lalu kita oke aja. Lalu kita tulis di sini mungkin ya. Nah, setelah itu kita cari yang sama, kita dari lens super elevation, lalu dibuat seperti ini, lalu shouldernya, extend sub base, kita cari yang sebelah sini, lalu trench-nya kita side ditch yang sebelah sini, kita taruh di sebelah sini, lalu terakhir kita tutup dengan daylight-nya, daylight bench. Oke, setelah itu kita akan mengubah panjang line ini menjadi 4000 teman-teman.
Oke, enter saja. Setelah kita enter, kita escape, lalu kita mirrorkan lagi ya teman-teman ya. Lalu kita exit sebelah sini supaya tidak mengganggu. Setelah kita mencet mirror, kita klik sini. Oke, dan untuk assembly telah selesai. Oke, tadi kita telah menyelesaikan assembly 2, jadi kita akan langsung membuat koridor ya teman-teman ya. Caranya itu kita pencet koridor sini, lalu kita tulis profil tugas 2, profil tugas 2, tugas 1 maaf, tugas 1. Lalu assembly-nya di sini kita ubah jadi assembly 1 dan target surface-nya kita ubah jadi surface slat. Lalu kita oke. Setelah itu kita klik kanan di bagian sini kita add region. Lalu kita ubah jadi assembly 1. Lalu dengan cara yang sama kita ubah juga kita tambahkan assembly 2. Seperti itu. Kita okein saja. Setelah itu bagian sini assembly-nya itu kita ubah jadi assembly 2 ya. Bagian tengah sini. Jadi 121. Lalu untuk selanjutnya end chainage-nya kita bagian sini kita ubah jadi 1500. Lalu yang bagian sini kita juga ubah jadi 1500. Lalu bagian sini kita ubah juga jadi 1500. Jadi 3000. Maaf, end chainage di sebelah sini ya. Kita ubah jadi 3 plus 000. Oke. Itu untuk start chainage-nya kita juga ubah jadi 3000. Oke, setelah itu assembly bagian sini kita ubah namanya menjadi assembly 1, lalu sebelah sini assembly 2 tetap, cuma 4-nya mungkin kita hilangkan. Lalu yang bagian sini, oke, nice, sebelah sini oke. Lalu setelah kita selesai semuanya ini, kita set all targets. Setelah kita set all targets, maaf ya. Setelah kita set all targets, kita ubah di sini menjadi surface slat semuanya. Jadi set all seperti ini, kita okein saja, kita apply, dan kita rebuild. Dan untuk selanjutnya kita extend saja di sini. Oke, ini udah timbul koridornya sebelah sini ya, teman-teman. Lalu kita akan selanjutnya kita akan pencet 3 garis koridor. Oke, bagian sini. Oke, setelah kita pencet, kita cari koridor properties di sini. Lalu kita kita cari sini surface. Lalu di surface kita akan menuju ke tekan paling kiri di sini ya. Lalu specify-nya kita top, top, lalu kita plus, lalu tambah lagi ini datum, lalu kita plus seperti itu. Setelah datum juga kita udah klik add-nya, lalu bagian sini kita ubah jadi top links. Top top links. Yang bawah sini kita ubah jadi bottom links. Oke, setelah seperti ini
Langkah selanjutnya adalah kita menuju ke oke, frame-nya juga top links ngikutin. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke boundaries. Kita akan menuju ke boundaries. Setelah di boundaries ini, kita klik kanan di bagian top link. Lalu kita add automatically, lalu daylight. Bottom links-nya juga kita remove dulu. Nanti takutnya salah ya teman-teman ya. Jadi kita langsung menuju ke daylight juga. Setelah itu kita oke. Kita rebuild. Oke. Setelah itu, nah untuk langkah selanjutnya kita akan buat sampel lines ya teman-teman untuk sebelum masuk ke kita ke cross section. Caranya itu kita klik sample lines di sini, lalu kita klik di sini teman-teman. Nah setelah itu namanya kita ubah menjadi sampel 1. Oke, kita ubah jadi sampel 1. Stylenya oke. Ini oke udah. Finish menjadi existing oke. Setelah ini oke nih finish, kita ubah jadi existing. Oke. Lalu kita oke aja. Itu akan muncul sample lines tool seperti ini, lalu kita klik tools yang ada di sini. Lalu kita pencet yang by range. Lalu akan keluar create sample lines. Kita oke. Dan selesai. Akan seperti ini ya teman-teman ya. Nah untuk langkah selanjutnya kita action aja di sini. Kita akan menuju ke cross section. Pertama kita ke section views, create multiple views, lalu kita ubahnya jadi section view name-nya kita ubah menjadi section 1. Section 1. Setelah itu kita next. Next. Di sini lalu oke ini oke bottom of section view. Nah di data box ini kita ke surface 1 nih, EG elevation, FG elevation, oke. Kita ubah jadi surface satunya koridor 1 yang top, sedangkan FG nya itu kita ubah jadi yang
bottom. Lalu yang offsetsnya kita ubah jadi bottom juga. Oke. Lalu kita create di sini ya. Setelah kita create, kita klik di samping sini. Tunggu ini loading. Nah, di sini akan keluar data-datanya untuk sections view-nya atau precision-nya. Lalu kita sekarang akan menuju ke cut and fill. Pertama kita akan analyze dulu. Analyze. Analyze ada di sini. Setelah kita analyze, kita compute materials. Setelah itu compute materials, kita okein aja di sini. Lalu untuk EG-nya yang paling atas jadi surface lot. Oke. Surface lot. Lalu yang datumnya kita ubah jadi bottom. Koridor 1 bottom. Oke. Kita okein aja. Nah, kita lihat di sini nih sedang loading karena di sini nih kita akan mengetahui yang mana sih titik yang seharusnya kita cut atau kita gali atau mungkin kita fill atau kita timbun. Di sini kita lihat, nah seperti ini tuh kita harus cut ya. Ini seperti data-data pada tabel di samping. Nah, sedangkan di sini tuh ada yang harus di fill nih teman-teman. Nah, seperti itu. Dan gimana sih cara kita tahu seberapa banyak kita harus fill atau cut-nya gitu? Kita bisa menuju ke total volume table. Lalu kita ingin oke ini udah benar. Udah satu, kita tinggal okein aja. Kalian fill-nya oke, benar. Oke. Total volume table. Ulangin ya. Cut and fill. Close down dynamic. Oke, kita select di sini ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa mengetahui table-table ini. Dari table tersebut kita bisa mengetahui cut and fill yang kita akan lakukan ke depannya gitu untuk pada grafik di samping ini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Sekian dari saya, Ria Tunedi, 1KS3, NIM 220132176. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.